Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi dimanapun kalian berada. Saya dan Boy Listiawan akan mencoba menemani kalian dalam belajar mata pelajaran PPKN, yaitu materi kelas 1 semester 1 dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Terlebih dahulu kita akan belajar tentang macam-macam kekuasaan negara. Ada kata kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Secara umum, kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki atau diperintahkan oleh orang tersebut. Lalu, apa makna dari negara? Apakah kalian ingat unsur-unsur negara? Ya, unsur-unsur negara itu ada dua, yaitu unsur konstitutif sama unsur deklaratif. Unsur konstitutif yaitu unsur mutlak, terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif yaitu negara memerlukan adanya pengakuan dari negara lain. Unsur deklaratif dibagi menjadi dua lagi, secara de facto dan secara de jure. Lalu, apa makna atau istilah dari negara tersebut? Negara adalah organisasi tertinggi dalam suatu kelompok masyarakat yang bersatu dalam suatu wilayah dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Itulah negara. Setelah itu, apa makna dari kekuasaan negara? Siapa yang mempunyai kekuasaan negara di sini? Lalu, bagaimana kekuasaan negara? Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh masyarakat, seluruh rakyatnya, seluruh warga negaranya untuk mencapai suatu kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan di negara tersebut. Siapa pemegang kekuasaan negara ini? Pemegang kekuasaan negara yaitu dijalankan oleh pemerintah. Karena pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk membentuk sebuah aturan atau kebijakan untuk mengatur warga negaranya. Jadi, kekuasaan negara dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut tokoh dunia, John Locke mengatakan bahwa kekuasaan negara itu dibagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, sama federatif. Kekuasaan legislatif menurut John Locke yaitu kekuasaan untuk membentuk sebuah undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan juga menurut John Locke di sini, kekuasaan eksekutif juga kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk mengadakan hubungan luar negeri. Sedangkan kekuasaan negara menurut Montesquieu dibagi menjadi tiga juga. Tetapi di sini yaitu adanya legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk suatu undang-undang. Sedangkan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang dan juga mengadili terhadap pelanggaran
terhadap undang-undang. Itulah perbedaan kekuasaan negara menurut John Locke, adanya legislatif, eksekutif, sama federatif. Tetapi sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Demikian macam-macam kekuasaan negara. Semoga kalian dapat memahami apa itu kekuasaan negara. Sumber belajar yang kita gunakan adalah buku PPKN Kemendikbud RI, edisi revisi tahun 2017, dan buku BSE Pendidikan Kewarganegaraan karya MS Faridi. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.